Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi teori dan hipotesis penelitian. Sebelum memulai presentasi, dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Dari kelompok 3 ada anggotanya yaitu saya sendiri, Siti Khotijah dengan NIM 4101419059. Ada Ika Fitriani 4101419070. Ada Haninda Adi dengan NIM 4101418110, dan yang terakhir yaitu ada Uswatun Hasanah 4101419076. Di sini kami akan mempresentasikan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu landasan teori, kerangka berpikir, penelitian relevan, dan hipotesis penelitian. Untuk landasan teori akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Uswatun Hasanah. Untuk Uswatun Hasanah kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama ada definisi dari landasan teori. Landasan teori secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan suatu penelitian. Lanjut. Selanjutnya ada macam-macam landasan teori. Yang pertama, landasan teori penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif atau teori in quantitative research dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Yang kedua ada landasan teori penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga ada landasan teori penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Yang terakhir ada landasan teori normatif. Karena ilmu sosial terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris, ada banyak pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Karena itu, sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari landasan teori. Yang pertama, menjelaskan. Berfungsi untuk menjelaskan atau yang disebut juga explanation, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menjelaskan variabel yang akan dilakukan penelitian. Yang kedua ada meramalkan, disebut juga prediction, yang mana landasan teori berperan untuk memprediksi dan merumuskan, baik untuk merumuskan hipotesis ataupun menyusun instrumen penelitian. Dan yang terakhir ada pengendali. Sementara fungsi landasan teori adalah pengendali, atau lebih familiar kita kenal dengan kontrol, jadi landasan teori dapat berperan untuk mengontrol masalah dalam sebuah penelitian. Selain itu, juga dapat pula digunakan untuk memberikan pemberi saran. Selanjutnya ada isi dari landasan teori. Yang pertama, kerangka teori variabel atau subvariabel pertama. Yang kedua ada kerangka teori variabel atau subvariabel kedua. Yang ketiga ada kerangka variabel subvariabel ketiga. Yang keempat ada kajian terdahulu, dan yang terakhir ada kajian berpikir. Jadi selama pembuatan landasan teori secara isi sudah mengacu pada 5 poin tersebut, maka landasan teori tersebut dianggap tepat.
Bahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Definisinya dari kerangka berpikir itu adalah sebuah model atau gambaran berupa konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya kerangka berpikir itu dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kemudian, ciri-ciri dari kerangka berpikir yang pertama, dapat dikatakan sebagai pemikiran dari susunan instruksi logika untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Kemudian ciri yang kedua yaitu kerangka dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika secara sistematis. Ciri yang ketiga yaitu ditujukan untuk memperjelas variabel data yang akan diteliti. Dan ciri yang keempat adalah dalam kerangka berpikir itu harus menerangkan penelitian tersebut. Contohnya, mengapa penelitian ini dilakukan, bagaimana proses penelitian ini dilakukan, apa yang akan diperoleh melalui penelitian tersebut, dan untuk apa hasil penelitian tersebut jika sudah diperoleh. Selanjutnya, macam-macam dari kerangka berpikir itu ada 3. Yang pertama, kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis itu jenis kerangka berpikir yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kemudian kerangka operasional itu merupakan kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel data tersebut serta menjelaskan hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang berhubungan. Yang terakhir itu ada kerangka konseptual, kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun kerangka berpikir itu? Langkah yang pertama adalah menentukan variabel yang detail. Nah, apabila seorang peneliti ingin mendapatkan berbagai macam teori yang nantinya akan dicari untuk mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang lebih jelas, maka peneliti itu harus menentukan variabel data terlebih dahulu. Cara untuk menentukan variabel data yang lebih detail itu yang pertama memperhatikan terlebih dahulu judul yang akan dibuat, kemudian menentukan variabel-variabel data dari judul tersebut, lalu menuliskan semua variabel data yang sudah ditentukan tadi. Langkah yang kedua yaitu baca buku hasil penelitian. Peneliti itu harus membaca buku-buku dari hasil penelitian yang relevan. Di sini buku yang dimaksud itu adalah dapat berupa ensiklopedia, kamus, atau buku teks lainnya. Bisa juga berupa jurnal, skripsi, seperti itu, atau tesis juga bisa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu deskripsikan teori dan hasil penelitian. Kerangka pemikiran ini itu merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Jika membaca buku-buku dari hasil penelitian sudah dilakukan, tadi di langkah 2, maka langkah selanjutnya adalah peneliti dapat mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan variabel data yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. Nah, setelah tadi sudah mendeskripsikan teori, kemudian peneliti harus menganalisis teori tersebut. Dalam proses menganalisis ini, seorang peneliti dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan sesuai dengan objek penelitian tersebut atau tidak.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu menganalisis komparatif teori dan hasil penelitian. Di sini peneliti harus melakukan sebuah analisa serta perbandingan dengan cara membandingkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Seorang peneliti dapat menggabungkan teori yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan cara mereduksi jika hasil analisis tersebut dipandang terlalu luas. Kemudian langkah keenam, yaitu sintesa kesimpulan. Di sini sintesa kesimpulan atau kesimpulan sementara. Nah, berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan di langkah-langkah sebelumnya, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Namun sebelum ke langkah hipotesis, itu kita akan melakukan kerangka berpikir. Nah, tadi apabila sintesa kesimpulan tersebut sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah peneliti sudah dapat menyusun skema dari kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir itu ada dua macam, yaitu kerangka berpikir asosiatif dan kerangka berpikir komparatif. Kemudian langkah terakhir yaitu hipotesis. Setelah kerangka berpikir tersebut sudah dirangkai, maka selanjutnya peneliti menyusun hipotesis. Sudah selesai cara penyusunannya. Kemudian apa sih manfaat dari kerangka berpikir tersebut? Manfaat yang pertama itu membantu peneliti menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Kemudian manfaat yang kedua, membantu peneliti menguji rumusan masalah secara masuk akal. Dan manfaat yang terakhir itu memudahkan peneliti menemukan konsep yang digunakan untuk masalah penelitian. Bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga yaitu penelitian relevan. Nah, definisi dari relevan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari KBBI memiliki arti kait, mengait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Di samping pengertian tersebut, relevan bisa dimaknai begitu luas, tergantung dalam konteks apa kata tersebut dibahas. Dua hal yang relevan dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut ini. Nah, yang pertama yaitu memiliki hubungan secara nyata. Jadi, dua hal dianggap relevan apabila memiliki hubungan secara nyata. Kemudian yang kedua, keterkaitan topik. Arti relevan juga dapat dipahami sebagai topik-topik yang memiliki keterkaitan. Dan yang ketiga yaitu konteks relevan. Konteks relevan ini digunakan untuk menghubungkan kata-kata dalam sebuah tulisan. Dalam ilmu sastra Indonesia dikenal majas, perumpamaan, atau ungkapan yang sengaja dibuat untuk memperindah sebuah tulisan. Penggunaan majas, perumpamaan, atau ungkapan ini seharusnya sejalan dengan apa yang dibahas dalam sebuah tulisan sehingga membentuk makna yang relevan. Nah, dari pengertian relevan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa relevan yang dimaksud dalam sebuah penelitian adalah kesesuaian antara masalah yang diangkat dalam penelitian dengan pembahasan teori pada bab 2. Relevan ini juga diartikan sebagai kesesuaian antara judul dan topik dengan masalah yang diangkat, dan relevan adanya keterkaitan antar variabel yang diteliti. Contohnya, misalkan kita sedang meneliti tentang hubungan jumlah asupan karbohidrat dan protein dengan kasus stunting. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penelitian relevan adalah penelitian yang memiliki kesesuaian di dalamnya, baik dari segi judul, topik, pembahasan masalah, hingga variabel-variabel yang diteliti. Nah, apa sih kegunaan penelitian yang relevan?
Yang pertama yaitu mendukung permasalahan terhadap bahasan. Peneliti pun berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu atau prior match yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Sehingga penelitian yang digunakan itu bersumber dari penelitian terdahulu yang dianggap masih relevan. Kemudian yang kedua, mencegah plagiarisme atau menjiplak atau menyalin karya orang lain. Yang ketiga yaitu mencari persamaan atau perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Relevan di sini maksudnya ialah relevan permasalahan dan variabelnya. Seperti definisi yang tadi sudah dijelaskan bahwa penelitian relevan itu harus relevan antara judul, isi, dan juga permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Yang ketiga, penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Yang keempat, bagian penelitian yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5 penelitian, yaitu pada bagian kesimpulan. Nah, menurut Toto Shatori, penelitian relevan jika memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu nama peneliti, judul peneliti, waktu penelitian, hasil penelitian, dan untuk apa penelitian tersebut dilakukan. Oke, selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Definisinya adalah hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Zahmud, hipotesis penelitian adalah posisi atau dugaan, proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya, dugaan masih bersifat transatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Oke. Jenis-jenis hipotesis ada dua ya di sini ya. Kalau jenis-jenisnya ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Apa itu? Hipotesis alternatif ini juga dapat menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok asumsi yang menjelaskan hubungan antar variabel-variabel lainnya. Jadi hipotesis alternatif ini menjelaskan lebih ke fenomena yang terjadi ya. Kalau yang hipotesis nol itu lebih ke statistik atau yang berkaitan dengan angka-angka. Atau nama lain dari hipotesis ini adalah hipotesis statistik ya, yang saya katakan tadi. Dinamakan demikian karena sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Sebaliknya, hipotesis nol menjelaskan bahwa variabel tersebut tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap variabel lain. Ya gitu. Oke, di sini ada perbedaannya antara hipotesis alternatif dan hipotesis nol ya. Kalau hipotesis nol itu biasanya digunakan untuk penelitian yang hakiki seperti penelitian fisika, kimia, dan lain-lain. Hasilnya pasti sudah ada yang aksiomanya atau sudah ada yang menemukan teoremanya gitu ya. Untuk yang hipotesis alternatif lebih digunakan untuk penelitian sosial seperti di penelitian akuntansi, keuangan, sistem informasi, dan lain-lain. Jadi bentuknya survei atau dan kawan-kawan yang menghasilkan angka-angka. Terus yang perbedaan kedua, hipotesis akan menjadi teori selama hipotesis nol tidak mampu ditolak. Sekali hipotesis nol ini ditolak, maka hipotesis tidak akan menjadi teori. Oleh sebab itu, untuk penelitian semacam ini, hipotesis dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol. Ya. Yang perbedaannya, hipotesis akan menjadi teori jika banyak penelitian yang macam yang mendukung hipotesis alternatifnya dibandingkan dengan yang tidak mendukungnya. Ya. Kebalikannya ya.
Terus yang kedua, tujuan penelitian adalah untuk menolak hipotesis nol ya. Jadi diusahakan untuk menolak hipotesis nolnya. Yang alternatif tujuan dari penelitian adalah untuk menerima atau mendukung hipotesis ya. Ya, sekarang bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian ada hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif, dan hipotesis komparatif ya. Pengertiannya di sini hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atau hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan satu hubungan. Contohnya dalam pendidikan itu misalnya tindakan kepala sekolah dalam penegakan disiplin di SMP 3 Negeri Kota Surakarta paling tinggi 40% dari nilai ideal. Yang kedua contohnya pengembangan model kurikulum pendidikan moral berdasarkan transformasi nilai budaya di SMA Negeri 1 Balikpapan paling rendah 60% dari nilai ideal. Jadi kalau yang tadi saya contohkan hipotesisnya itu hubungannya antara tindakan kepala sekolah terhadap kedisiplinan di SMP tersebut. Itu hubungannya. Jadi apakah berpengaruh tingkat kedisiplinan penegakan kedisiplinan kepala sekolah itu berpengaruh pada siswa dan gurunya gitu ya. Untuk hipotesis deskriptif berbeda dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit ya, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Asosiatif tadi, jadi hipotesis deskriptif hanya menggambarkan tentang sampel penelitian ya. Contohnya yang tadi bisa ya. Yang kedua itu pengembangan model kurikulum ya. Tadi kan tidak jelas di mana itu perbedaannya ya antara model kurikulum sama nilai-nilai budaya gitu. Itu korelasinya di mana masih kurang jelas walaupun sebenarnya ada, cuman kurang jelas. Terus yang ketiga ada hipotesis komparatif. Macam-macam hipotesis komparatif yang terakhir. Hipotesis komparatif menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi compare atau komparatif atau dikomparasikan ya. Contoh-contohnya seperti ini. Misalkan tidak terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi negeri X dengan perguruan tinggi negeri Y atau terhadap persamaan prestasi belajar antar mahasiswa. Jadi kalau enggak membedakan atau pokoknya ada dua itunya di compare, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan gitu. Nanti bisa menemukan. Oke, selanjutnya. Nah, karakteristik hipotesis penelitian ya. Yang pertama merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbedaan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, jadi karakteristiknya bisa tadi ya, salah satunya asosiatif atau hubungan, menyatakan hubungan, deskriptif atau mendeskripsikan sesuatu. Terus yang ketiga itu adalah komparatif atau mengcompare satu sama lain. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi harus jelas ya, seperti tadi apa yang mau diliti dan apa yang mau dibandingkan misalkan itu harus jelas. Terus yang ketiga dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Ya salah satunya tadi dengan metode statistik atau bisa jadi nanti penelitian kualitatif atau kuantitatif ya, dan metode statistik atau yang tadi dijelaskan di awal. Oke, lanjut. Nah, manfaat hipotesis penelitian ini untuk dalam penelitian sendiri. Yang pertama untuk menguji teori, yang kedua mendorong munculnya teori. Nah, jadi kan tadi dijelaskan untuk kalau alternatif itu bisa menimbulkan teori lagi gitu loh. Terus yang ketiga menerangkan fenomena sosial ya, jelas yang tadi penelitian juga menerangkan fenomena sosial. Yang ketiga sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian ya. Jadi ini arahnya mau penelitiannya apa yang diteliti, hipotesisnya apa yang diteliti gitu. Setelah kita menemukan hipotesisnya kita kearahkan kemana, di komparatif, deskripsikan, atau kita
hubungkan dengan sesuatu. Yang terakhir memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Jadi nanti kalau kita sudah menentukan hipotesisnya mau diapakan, nah kita bisa menyimpulkan setelah itu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Siti Khotijah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.